Bisnis rumah makan adalah bisnis yang menjanjikan, karena produk yang disediakan adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang, yaitu makanan. Karena itu pula, bisnis rumah makan menjadi bisnis dengan tingkat persaingan tinggi, karena ada banyak orang yang memiliki bisnis serupa. Untuk memenangkan persaingan, kadang makanan enak dan harga yang murah saja tidak cukup. Karena itu ada orang-orang yang konon sampai meminta bantuan jin, atau bahkan menggunakan pesugihan untuk menarik banyak pembeli dan pelanggan ke rumah makan mereka. Lalu bagaimana mengenali ciri-ciri rumah makan yang menggunakan hal-hal mistis semacam jin, atau bahkan pesugihan? Mari kita pelajari bersama-sama. Jika kita pergi kemanapun, hampir dapat dipastikan kita akan menjumpai tempat-tempat makan. Dari angkringan, warung kaki lima, warteg, rumah makan permanen, sampai kafe dan restoran. Tempat-tempat makan itu berjajar di sepanjang jalan, menarik minat siapa saja yang sedang butuh mengisi perut. Siang ataupun malam, tempat makan adalah usaha yang tidak pernah berhenti, karena kebutuhan makan manusia juga bisa kapan saja. Kadang-kadang kita menjumpai tempat makan yang masakannya enak, harganya relatif murah, namun kelihatan sepi. Bisa jadi karena tempat makan itu ada di tempat yang kurang strategis atau di lokasi yang kurang ramai. Di sisi lain, ada tempat makan yang masakannya tidak terlalu enak, harganya relatif mahal, tapi pengunjungnya banyak sekali. Mungkin karena tempat makan itu ada di tempat strategis, semisal jalanan yang ramai. Idealnya tentu tempat makan yang masakannya enak, harganya murah, dan pembelinya ramai. Namun yang ideal kadang sulit didapatkan. Karena itulah ada tempat-tempat makan yang sudah bikin masakan enak, sudah menetapkan harga yang terjangkau, tapi tetap sepi. Pemilik tempat makan semacam itu kadang ada yang terpikir untuk melakukan ikhtiar gaib dengan meminta pertolongan orang pintar, agar tempat makannya ramai didatangi pembeli. Dalam usaha itu, orang pintar yang dimintai pertolongan kadang menggunakan jin atau makhluk gaib lain, yang kemudian melakukan aneka hal mistis yang lalu menarik banyak pembeli hingga berdatangan ke tempat makan tersebut. Karena populernya isu terkait hal ini, sampai masyarakat punya semacam kepercayaan untuk menandai mana tempat-tempat makan yang wajar dan mana tempat-tempat makan yang tidak wajar. Tempat makan yang tidak wajar adalah tempat makan yang kemungkinan menggunakan bantuan jin, cara-cara gaib, atau bahkan pesugihan untuk menarik pembeli. Berdasarkan kepercayaan yang populer di masyarakat, inilah beberapa ciri yang biasanya menandai tempat makan yang tidak wajar. Pertama, tempatnya kotor tapi ramai. Normalnya, tempat makan selalu dijaga kebersihannya, sehingga pembeli atau pengunjung merasa nyaman selama makan di sana. Namun, ada tempat-tempat makan tertentu yang sepertinya justru dijaga agar tampak kotor. Lantainya berdebu, banyak tisu bekas tergeletak di mana-mana, sementara meja-mejanya juga sering basah, terdapat noda saus dan lain-lain, yang intinya jarang dibersihkan. Anehnya, meski tampak kotor atau bahkan jorok semacam itu, tempat makan tersebut selalu ramai. Pembeli yang datang mungkin merasa risih atau tidak nyaman dengan kondisi yang kotor, tapi mereka tetap saja datang ke sana. Dalam hal itu, ada kepercayaan bahwa tempat makan yang seperti itu biasanya menggunakan bantuan jin atau makhluk gaib lain untuk mendatangkan pembeli. Tempat yang kotor merupakan syarat dari jin atau makhluk gaib bersangkutan, agar tempat makan itu ramai didatangi pembeli. Yang kedua, rasa makanan berbeda setelah kita berdoa. Pernah masuk tempat makan yang masakannya terasa sangat enak? Coba lain kali datang lagi dan makan di sana, tapi pastikan berdoa terlebih dulu. Jika masakan di sana masih terasa enak, artinya tempat makan itu wajar, dan masakannya memang enak. Normal saja kalau kemudian banyak pembeli yang datang. Tapi kalau setelah berdoa dan kamu merasakan masakan di sana tidak seenak sebelumnya, ada kemungkinan tempat makan itu melibatkan jin atau pesugihan. Tempat makan yang menggunakan jin untuk pelarisan atau pesugihan biasanya mendapat bantuan jin atau makhluk gaib sehingga masakan di sana terasa enak. Ketika kita berdoa,
kekuatan jin atau makhluk gaib pada makanan itu akan lenyap, sehingga rasa aslinya yang akan terasa. Yang ketiga, ciri tempat makan yang menggunakan bantuan jin atau pesugihan adalah memiliki ruang rahasia yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kadang-kadang ada tempat makan besar yang mempekerjakan beberapa karyawan. Jika tempat makan itu kebetulan melibatkan jin atau hal-hal mistis semacamnya, biasanya tempat makan itu akan memiliki ruang terlarang yang tidak boleh dimasuki karyawannya, apalagi tamu atau pembeli yang datang. Ruangan itu selalu dalam kondisi tertutup, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di ruangan itu. Biasanya, ruangan rahasia yang selalu tertutup itu jadi tempat menyimpan hal-hal mistis terkait pelarisan tempat makan. Sebelum lanjut ciri yang keempat, ada baiknya untuk subscribe dan like terlebih dulu, agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten menarik. Terima kasih. Ciri keempat, tempat makan yang menggunakan bantuan jin atau pelarisan dan pesugihan adalah memiliki tempat cuci piring yang jauh dari tempat makan. Normalnya, antara tempat makan dan tempat cuci peralatan makan tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Namun ada rumah makan yang tempat cuci piringnya tampak aneh, karena jaraknya sangat jauh dari tempat makan. Jadi setelah para pembeli selesai makan, biasanya para pekerja di sana mengangkuti piring-piring dan aneka peralatan makan lain, lalu membawanya ke tempat cuci yang cukup jauh. Banyak orang percaya, tempat cuci piring yang jauh itu ciri paling kuat terkait tempat makan yang menggunakan bantuan jin. Di tempat cuci piring itu konon jin akan menjilati piring-piring yang kotor, sehingga tempatnya sengaja dibuat jauh dari tempat makan, agar tidak ada orang yang memergoki. Kemudian, ciri kelima adalah rasa masakannya terasa berbeda jika dimakan di rumah. Kadang-kadang, kita membeli makanan tertentu untuk dibawa dan dimakan di rumah. Kebanyakan masakan memiliki rasa yang sama, meski dimakan di tempat penjualnya maupun dimakan di rumah. Namun, ada makanan yang kalau dimakan di tempat penjualnya terasa sangat enak, tapi rasanya jadi berbeda jauh jika dimakan di rumah. Untuk makanan yang berubah jadi tidak enak saat dimakan di rumah, banyak orang percaya bahwa tempat penjualnya menggunakan bantuan jin. Akibatnya, ketika makanan dimakan di tempat penjualnya, rasanya enak karena ada pengaruh jin di situ. Begitu makanan dibawa pulang, pengaruh jin pada makanan jadi hilang, dan rasanya berbeda jauh. Yang keenam, tempat makan yang dipercaya menggunakan bantuan jin atau sarana gaib lain adalah didatangi banyak pembeli dari luar kota atau tempat-tempat yang jauh. Tapi masyarakat setempat malah jarang datang ke tempat makan itu. Jika suatu tempat makan menyediakan masakan yang memang enak, tentu peminatnya bisa dari mana saja. Dari masyarakat di sekitar, maupun dari berbagai tempat yang jauh. Sepertinya aneh jika sebuah tempat makan tidak menarik selera orang-orang di sekitarnya, tapi justru mendatangkan banyak orang dari tempat-tempat jauh. Keanehan itulah yang lalu dipercaya menjadi ciri tempat makan yang menggunakan bantuan jin atau sarana mistis. Selain ciri-ciri yang telah disebutkan, ada pula yang menyebut beberapa ciri lain, misalnya tempat makan itu selalu tutup di hari-hari tertentu yang tidak wajar. Ada pula yang mengatakan bahwa tempat makan yang menggunakan bantuan jin biasanya tidak hanya terasa sangat enak, tapi juga membuat masakan di tempat makan saingan jadi terasa tidak enak. Banyak orang percaya bahwa tempat-tempat makan yang menggunakan bantuan jin atau pelarisan dan pesugihan semacam itu bukan hanya tempat-tempat makan sederhana, tapi juga tempat-tempat makan yang tergolong elit. Karena, seperti yang telah dinyatakan tadi, bisnis tempat makan adalah bisnis yang sangat ketat persaingannya, sehingga sebagian orang ada yang sampai menggunakan cara-cara mistis atau gaib untuk melancarkan bisnisnya. Tentu saja kita boleh percaya juga boleh tidak percaya dengan hal semacam itu. Namun ciri-ciri yang telah disebutkan tadi adalah ciri-ciri yang selama ini umum diketahui masyarakat, yang dianggap sebagai ciri-ciri tempat makan yang menggunakan bantuan jin atau pelarisan dan pesugihan. Kalau kamu mungkin tahu ciri-ciri lain, silakan tulis di kolom komentar, agar bisa didiskusikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.